Dengerin ya. Allah ketika dikatakan oleh seseorang yang mengaku mengenal Allah dengan mengatakan Allah tidak serupa, tidak setara, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak serupa dan setara dengan makhluk. Pertanyaan saya, kalau Allah tidak serupa dan setara dengan makhluk, untuk apa dia butuh nama? Kenapa kalian ngotot bahwa ini milik Islam, ini milik kami, itu nama Tuhan kami? Nama loh kalian bilang. Sekarang saya tanya, semua di dunia ini punya nama nggak? Kita tahu mengenal persis bagaimana di dalam keyakinan kamu sebagai orang Islam. Adam diberikan kemampuan oleh Tuhanmu katanya untuk memberikan nama-nama setiap benda. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya Tuhanmu dengan nama-nama ini? Kabur. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Itu contoh kehendak Bapa dan kehendak Yesus tuh. Shalom, Viko Iko. Halo. Bang Yosef mau nanya nih. Dari Islam atau dari Kristen? Soal video ini. Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan dah. Oke, dengar bentar ya. Bentar. Yang ke satu, suara yang ada di belakangnya itu kira-kira suaranya siapa, saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Zuma itu di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan firman itu telah. Lo bisa nggak? Bentar di pause dulu. Lo bisa nggak? Nah, gini. Lo kan nggak gaptek ya. Lo pencet kalau lo muter video itu di YouTube atau apapun itu. Lo bisa nggak kecepatan memutarnya jangan lama-lama. Gua gedek banget dengerin orang ngomong lama. Mending omongannya bener. Bikin ngejelimet dari awal. Sorry itu saya. Cuman toanya aja. Lama, nggak mau lama-lama. Intinya apa? Intinya tuh apa? Intinya apa? Bisa nggak diputar kecepatannya jadi 1,25 atau 1,5 gitu loh, dicepetin gitu. Oh ini apa yang mau ditanya tuh apa? Maksudnya jangan, kita tuh efisiensi waktu, silakan. Pasti lo buat tanya intinya apa juga nggak bakal paham, silakan coba. Kalau lo paham jelasin intinya apa. Pertanyaan gini. Dalam bahasa aslinya itu kata Allah itu tidak ada. Nah, sementara yang intinya itu doang. Allahu Akbar. Lu salat dulu sana. Udah diam. Ampun Tuhan Yesus. Subhanallah Akbar. Astaga Tuhan. Intinya cuman masalah tidak ada kata Allah di situ.
Ini ya, Viko, ya. Terus kalau nggak ada kata Allah dalam bahasa asli, terus mau gimana? En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos, en hologos. Mau, lu oten Tuhannya teos. Bodoh amat, Tuhan kita tidak punya nama sejatinya, hakikatnya roh itu. Yohanes 4:22, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, ia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah yang hakikatnya roh tidak memiliki proper name. Aneh, kenapa? Kamu pun punya, kamu jangan sokan pakai toa ya, Jumat nih, gue juga bisa kayak Jumat. Nih, dengerin ya. Allah ketika dikatakan oleh seseorang yang mengaku mengenal Allah dengan mengatakan Allah tidak serupa, tidak setara, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak serupa dan setara dengan makhluk. Pertanyaan saya, kalau Allah tidak serupa dan setara dengan makhluk, untuk apa dia butuh nama? Kenapa kalian ngotot bahwa ini milik Islam, ini milik kami, itu nama Tuhan kami? Nama lo kalian bilang. Sekarang saya tanya, semua di dunia ini punya nama nggak? Kita tahu mengenal persis bagaimana di dalam keyakinan kamu sebagai orang Islam. Adam diberikan kemampuan oleh Tuhanmu katanya untuk memberikan nama-nama setiap benda. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya Tuhanmu dengan nama-nama ini? Kabur. Kena kan? Pusing sendiri kan? Ini pertanyaan filosofis. Sekarang saya tanya, kalau memang Tuhan tidak serupa dan setara dengan makhluk, buat apa dia butuh nama? Saya tanya, buat apa butuh nama? Kami mau itu Theos, mau itu God, mau itu Kyrios, mau itu Theos, sekali lagi, mau itu God, mau itu Lord, mau itu Father, mau itu the Son, mau itu Jesus Christ, mau itu Yesus Al-Masih. Itu kan fonetik koresponden ya, aduh. 2025, gue masih stuck sama orang kayak gini, orang-orang Facebook. Ini emang modelan-modelan sekelas Facebook gak cocok sama gua, Gen Z, mau gak? Gregetan, boomers. Ini bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Masih ngomongin masalah pembahasan seputar bahasa. Ngerti gak sih? Bahasa itu kalau sudah diserap dan sudah termaktub digunakan oleh sehari-hari, ya siapa aja boleh pakai. Lu mau gugat-gugat, udah deh gue puyeng. Deh kita persilakannya deh, dia mau gugat kali ke mahkamah internasional, sana ke sidang PBB sana, silakan deh. Terserah deh, whatever lah. Do what you want to do, udah terserah ya. Jadi nggak usah kemana-mana pusingin. Oh Allah punya kami, ini punya kami. Ya iya silakan aja sana gugat, silakan. Yang menggugat kalian, yang tergugat kami, silakan ya. Jadi nggak usah lama-lama, oke? Dah tuanya saya matakan. Iya, di Malaysia, teman-teman Malaysia mungkin ada yang mau kasih tahu. Itu di teman-teman Malaysia juga ini ya, sempat dilaporkan tetapi sudah tidak dikabulkan kan, karena sudah tahu faktanya orang sebelum adanya abad ke-7 itu sudah digunakan kok. Kalian bikin malu nanti ya. Kalah gugat itu sama teman-teman yang di mana, Sabah atau Sarawak yang di itu ya. Itu Shalom nostalgia. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Ya, kamu lagi ada di You Are on the Realms where Jibril and Muhammad is there, isn't it? Makanya suaranya ya, ada di realm sana ya. Kamu balik lagi ke dunia nyata lagi, jangan bikin ganggu. Saya pusing. Saya nggak pakai headset aja saya pusing, apalagi yang teman-teman pakai headset. Ya, balik ke realm yang beneran di dunia ini, jangan di sana. Ya, pusing, nostalgia. Jadi Allah itu bahasa serapan dari bahasa Semit kuno, memang dari bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu nanti akan dari bahasa Semit kuno, dari rumpun bahasa Sungai. Saya buktikan ini ya. Aduh, siapa yang suka undang-undang PKPK ini? Oh, anak-anak Allah itu ya, buat apa dia? Nih, asal usul kata Allah kita coba ya teman-teman ya. Ini saya tidak berbicara monolog dengan tujuan untuk menghujat dan menista. Ini supaya untuk menjawab mereka dari data yang mereka punya. Ini pun data mereka, bukan data konten ya. Nih, lu mau gugat nih data lu sendiri nih. Nih,
yang sering saya pakai dan mereka tidak pernah bisa bantah nih. Konsultasi syariah, oke? Ini dari konsultasi syariah, bukan konsultasi oten. Nih, asal kata Allah nih. Yang menjawab siapa? Kita lihat nanti yang menjawab ini. Yang menjawab adalah seorang ustadz, seorang doktor nih gelarnya nih. Nah, dijawab oleh Ustadz Aminur Baif, Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Kita lihat yang dijawab apa. Asal usul kata Allah, baca. Nih. Kata Allah adalah kata murtajal atau kata jamid yang artinya tidak memiliki kata asal. Nih, pendapat pertama ini memang tidak ada kata asal. Aduh guys, sian ada notif. Nah, kita lanjut lagi. Ini pendapat Ibnu Arabi. Oke. Nah, Allah itu tidak memiliki kata asal. Nah, ternyata pendapat ulama mereka juga ada yang mengatakan kata Allah itu ada kata asal, kata mustaq, yaitu kata turunan yang memiliki kata dasar. Apa kata mustaqnya? Kita lihat di sini, mengutip dari surah Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawati fil ardi. Artinya apa? Dialah Allah di langit dan di bumi. Nah, kata Allah ini adalah kata sifat katanya tuh. Baca, bukan proper name, kata sifat. Ini kata siapa? Kata ustadz lu. Jadi gue udah kasih tahu ya siapa yang berpendapat. Nah, kata Allah harus ditarik pada asal katanya, yaitu kata al-ilah. Ini gua katanya, lu al-ilah ini dapat dari mana? Coba teman-teman yang baca Alkitab. Tahu kata el atau elwah enggak? El atau elwah itu artinya apa? Nih. Artinya apa? Sang Tuhan yang disembah. Jadi kalian pun merujuk kepada ada lagi sebenarnya, kita lihat di sini. Mau buktinya? Nih. Itu tadi satu ya, data dari konsultasi syariah. Yang kedua, gua ambil dari jurnal. Ini dari Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri. You guys can sue him. Jadi kalau kamu mau nuntut dia, nuntut Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Dakwah. Ini jelas kontaknya siapa ya. Saya hanya membacakan. Jadi kalau ada yang mau menyalahkan, Joseph menista, Joseph ini enggak, cuma bacain, gak usah lebay ya. Enggak gua tambah-tambahin, enggak gua kurang-kurangin. Oke? Kita baca di sini. Ternyata kita lihat di sini. Nih. Baca poinnya. Baca, jeng. Kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Nih, berdasarkan Al-Quran bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Tuh, selesai kan? Oke, kita lanjut ya. Apa itu yang di bawah siapa? Kita lanjut, coba bentar gue mau pin komentar dulu, seru nih kayaknya kalau bahas komentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini jelas ya, itu dari jurnal, dari data jelas itu. Kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Quran. Oke, berani dibahas sama Jibril nggak lo? Jibril siapa? Malaikat lu? Nggak berani lah, ntar gue dicekek sampai bisu lagi. Nggak berani. Sorry ya, jangan bawa, saya takut. Oke, kamu aja sini. Itu maksudnya nama yang sesuai yang waktu itu si siapa BBC itu yang katanya waktu live saya itu emak-emak yang maki-maki saya, yang nantangin lu kalau berani dibahas sama Jibril. Kalau dia laki ya datengin gua. Jangan lu jadi kayak mempreteli kejantanannya. Kasihan lu orang yang namanya Jibril beneran itu. Kalau misalnya beneran namanya Jibril. Oke, kita lanjut ya, naikkan nostalgia. Ya, nggak tahu, suaranya masih kayak gitu nggak? Kalau masih ganggu nggak bisa pak. Berisik soalnya noise. Halo, shalom, selamat malam. Halo. Selamat malam. Maksudnya pembahasannya apa nih Bang tadi Allah. Proper name Allah. Ya. Jadi apa yang dituliskan dalam kamu di bawah bilang kamu bilang di bawah itu spam komen sampai 21 komentar. Kamu spam kata Allah dalam Islam itu hanya satu nama, bukan banyak nama, agar nggak dikasih nama sembarang. Oke, silakan bantah data tambahan ini. Enak ya? Memang Bang. Ya. Kalau dikasih sekarang nama nanti bisa jadi di kampung saya pun dikasih nama sembarang. Emang abang mau? Abdullah. Udah diam. Nih diam. Nih ada namanya Abdullah. Kena kan lu? Ada namanya Abdullah. Sekarang saya Abdullah itu sudah pasti masuk surga nggak yang punya nama Abdullah? Maksudnya? Oke, maksudnya apa nih? Lihat. Saya punya ambil dari mana? Saya punya tambahan lagi. Ini ambil dari mana nih tambahannya? Nih datanya. Nahdlatul Ulama Online. Kisah Abdul Muthalib yang sempat bernazar sembelih ayah Rasulullah. Kita lihat di sini. Betul nggak nama Allah lu hanya digunakan hanya untuk orang Islam? Baca di sini. Nih.
Setelah melihat undian, nama yang keluar adalah Abdullah. Abdul Muthalib bergegas mengambil pisau ya, dan bersiap untuk menyembelih putra bungsunya itu. Namun di saat demikian, salah seorang laki-laki Quraisy menghampiri dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, apa yang hendak kau lakukan?" Dijawabnya, "Aku hendak menyembelihnya." Namun laki-laki Quraisy itu mengingatkan apa? Sebut, baca. Demi apa? Demi Allah kan? Demi Allah siapa? Demi Coba Allah kembalikan teks. Kembalikan yang teks yang sebenarnya bahasa apa ke? Bahasa aslinya ke? Bahasa aslinya apa? Ini bahasa Arab. Bahasa aslinya apa? Nggak usah denial. Lu ternyata sharing sama orang Gitu, Quraisy. Bang. Udah pakai data. Enggak. Jangan congor. Ternyata orang Quraisy juga menyembah sama. Kalau emang lu mau ngotot cuma ada satu nama. Ini Bang. Enggak, Pembahasannya kita mau bahas kitab masing-masing. Kitab abang pakai. Bye bye. Takut kan? Giliran digas gini loh. Giliran digas mereka takut. Itulah mereka ya nggak guys? Cengeng. Gini loh bang. Kita bahas kita masing-masing. Siapa suruh ngotot? Gak ada kata Allah. Hah? Tahu nggak kenapa alasan Joseph pakai data kalian atau pakai kitab kalian? Tahu nggak? Ini iman lu. Ada kurang-kurangnya juga lu jadi orang. Bingung gak otaknya separoh beneran atau gimana? Ini kan dalil lu, kitab lu, iman lu. Masa gua ngebahas iman lu pakai iman gua, pakai Alkitab gua? Oh gak amat. Ngerti nggak? Yang lagi dibahas itu kamu, iman kamu. Dan kamu itu sedang berpolemik di ruangan saya kebetulan memaksa bahwa ini lagi juga gue udah bilang berkali-kali gue nggak masalah, kita nggak jadi masalah menggunakan menggunakan Allah, menggunakan Tuhan, paham? Ya, nggak jadi masalah. Yang ribet kamu, kok saya yang disalahin? Ya, paham ya? Jadi jangan playing victim, maksud saya jangan kemudian seolah-olah saya di sini sebagai pelaku dan kamu korban, nggak kebalik tuh. Kenapa pakai kamu? Ya karena supaya membuktikan ini loh dalil kalian sendiri, kamu nggak pernah baca. Itu tuh menyadarkan. Ya, congor kau. Kenapa Bahrul Ulum? Kenapa? Ada masalah? Silakan naik protes. Apa yang dimasalahkan? Oh datanya, silakan bantah dengan data. Jangan seperti nostalgia, nggak berani. Ya kalau mau bahas iman saya ya nggak perlu comparing, nggak perlu seolah-olah kalau di kami, kalau nabi kami, kalau di kami, kalau di kami. Itu gue kasih tahu ya, itu kata-kata bikin kalian bundir di sini. Tolong ingetin teman-teman yang nonton, buat teman-teman Islam yang jujur hanya ingin bertanya, jangan sekali-kali menggunakan kata-kata kalau di kami. Nah kalau di kami, Joseph udah menyeringai pasti. Liatin ekspresi gue, lu coba ini deh, notice deh. Mereka kalau udah mulai kalau di kami, gue udah kayak gini. Gue udah kayak gini-gini aja. Ini artinya kamu membuka peluang, kamu memberikan peluang bagi saya untuk menguji kamu punya iman, dan itu kesempatan bagi saya untuk membongkar apa yang kamu imani. Ya seperti kamu membongkar itu kan nggak selamanya buruk. Ya makanya kalau misalkan nanya aja, nggak usah kalau di kami, nggak nanya, nggak ada yang nanya. Lu di kamu kayak gimana? Nggak ada yang nanya, makanya nggak usah sok-sokan kalau di kami. Nah, jangan diuji. Joseph, saya kan awam. Ya maaf ya Joseph ya, saya nggak tahu tuh, saya nggak nyampe situ. Ada ya orang kayak gitu, dibilang berkali-kali, nanya aja. Ngerti nanya nggak sih? Pernah sekolah nggak sih? Kalau nanya gimana? Bu, saya mau nanya. Ya apa? 1 tambah 1 berapa? Udah kan? Clear kan? Ribet kayaknya selama gua live udah mau 1 tahun lebih, kayaknya susah banget untuk ngasih tahu Ini terakhir nih senit dia. Silakan nostalgia. Shalom. Kamu bertanya atau bagaimana? Takut kenapa diturunin? Takut ya? Iya takut, saya takut. Anak asal umur aja, ngotot iya, aja. Takut, gak waras, ikutan takut gilanya. Iya takut. Yang ngotot sendiri aja kok. Kalau mau kita depan, nggak usah lama-lama. Silakan.
Nanya apa? Ngutup diturunin. Orang lagi ngomong kok diturunin. Silahkan nanya apa? Silahkan nanya apa? Silahkan nanya apa? Heran saya. Kok Disuruh nanya malah. Lu ngapain? Disuruh nanya, nggak di ngapain? Ih, geli. Ih. Disuruh nanya bukan. Hah? Aduh, ya ampun. Itu anomali apa coba? Halo Bang, Yenza, Jiti, Shalom. Selamat malam. gue mau nanya Bang, Nah, langsung pertanyaannya kan kayak gini enak. Dari Islam atau dari Kristen? nama Roh Kudus itu apa ya Bang? Roh Kudus itu bukanlah sesuatu pribadi yang punya nama, hakikatnya personalnya itu punya nama personal. Pribadi yang bukan berarti kemudian kamu sematkan personal name. Yesus yang hakikatnya firman Allah, memangnya firman Allah itu punya nama. Kalau dia tidak berpribadi menjadi manusia, paham nggak? Bapak itu memangnya memiliki nama seperti pribadi Yesus. Ini ajaran dari Nandar nih, jangan lu bawa-bawa ke sini. Ajaran dari teman-teman punya iman itu jangan dibawa ke sini. Kan gue udah bilang, kalau hakikat Allah yang adalah roh itu, dia tidak memiliki proper name. Ketika dikatakan Roh Kudus, Roh Penghibur, itu adalah gelar dari Tuhan yang Maha Menghidupkan. Roh Kudus, Ruach HaKodesh, itu sudah jelas kok. Kalau itu dikatakan nama ya silahkan. Akan sangat aneh kalau teman-teman nanya lagi Roh Kudus namanya apa. Ya itu udah jelas, Ruach HaKodesh, Holy Spirit, Roh Kudus. Ditanya lagi terus apa namanya? Yesus namanya siapa? Firman Allah namanya siapa? Bapak namanya siapa? Allah kamu namanya siapa bro? Kira-kira Allahnya namanya siapa bro? Roh Kudus itu bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad ya, seperti pemahaman Islam. Nanti akan sangat aneh karena di dalam Injil Yohanes bab 14 dikatakan oleh Tuhan Yesus Roh Kudus itu diutus dari Bapa melalui di dalam nama Yesus. Kalau misalkan Roh Kudus itu adalah Muhammad ataupun Jibril, maka konsekuensinya Roh Kudus itu diutus dari Bapa dengan nama Yesus Kristus. Berarti terimalah bahwa Roh Kudus itu bahwa sosok yang dikatakan sebagai Roh Kudus, entah itu Nabi Muhammad atau malaikat Jibril seperti yang dikatakan oleh Yonatan Nandar, ya diutus dalam nama Yesus itu. Gitu bro, itu konsekuensi simpel aja. Ya gitu doang gak Bang, mau nanya aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh. Roh itu hantu, jangan seperti itu. Nanti teman-teman, oke, ini ya. Kalian itu nggak bakalan bisa membahas mengenai roh. Jangan percaya sama Nandar, jangan percaya sama siapapun. Ya, urusan roh itu adalah urusan Tuhan kalian. Percaya nggak teman-teman? Di dalam iman mereka, di dalam dalil mereka jelas loh. Ketika bahkan saya bukannya mau menghujat ya, di dalam dalil mereka ketika nabi mereka ditanya mengenai urusan roh, kemudian Allah berfirman kepada nabi mereka, katakanlah urusan roh itu urusan Tuhanku. Tuh, bahkan nabi mereka nggak dikasih tahu, nggak maksudnya tidak diberikan kuasa untuk membahas sesuatu tentang. Perhatikan, ya. Nah itulah yang berbeda dengan kami. Kalau kami mengenai pengetahuan roh, Yesus tahu sendiri dengan mengatakan di dalam Yohanes 4:22 ayat 23, Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita tahu Allah yang kita sembah yaitu Allah Tunggal Maha Kudus. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itulah puncaknya pada saat perayaan Ekaristi. Ya, paham? Makanya itu perbedaannya sih sebenarnya kalau teman-teman kalau aware antara perbedaan kita dengan perbedaan mereka, bahkan mengenai roh sendiri mereka tidak dikasih tahu. Makanya kalau misalkan ada Nandar sok-sokan mengajarkan tentang roh, paham loh, itu bahkan nabi mereka tidak diberikan kuasa. Ada dalilnya. Ini kenapa ini bilang Ocep alumni STT Nias, wah fitnah ini. Pipa PDM dari dulu nggak pernah mau naik, padahal saya sering lihat beliau itu naik-naik di room-room Islam berpolemik. Ya nggak berani ya sama Joseph ya, kan saya juga sama awam. Kenapa nggak berani sama Joseph? Kenapa? Kalian itu kan secara tersirat mau mengakui ilmu saya udah bukan lagi ilmu selevel kalian dan Zuma dan kawan-kawan ya. Makanya kalian selalu spam komen di bawah, Joseph kalau berani sama ustadz, kalau berani sama ulama, kalau berani sama ahlinya. Padahal Joseph ini masih ongoing, S1-nya belum selesai. Ya, baru wisuda nanti tahun depan. Sudah selesai, sidang skripsi sudah selesai.
Nah, harusnya saya 3,5 tahun sih kalau mau sombong. Bukan yang 6 tahun ya. Yang 6 tahun itu ya teman-teman harusnya tahu siapa yang saya maksud. Jadi sombong enggak sombong. Maksudnya saya masih ongoing, saya awam gitu. Enggak ada ahli. Saya awam ya. Saya fakir ilmu teman-teman. Aku naik pelawak Indonesia. Kalau kamu mau naik kemana? Naik ke hadirat siapa? Naik ke hadirat seperti bagaimana kamu punya Nabi ke-24 itu. Ya. Naik apa? Kamu request juga enggak? Nah, baru request. Semoga enggak melawak ya di sini. Kita di sini serius. Kalau melawak sudah selesai kan. Capek. Ketawa mulu ya teman-teman ya. Kita mau yang serius-serius. Shalom pelawak Indonesia. Ya, salam. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Dari Islam. Akidah atau manhajnya apa? Ya, tadi kan bahas tentang roh itu. Saya nanya, bukannya Anda malah ngomong nggak jelas. Saya nanya apa, dijawab dulu. Akidah atau manhaj sebagai Islam apa? Akidah Islam. Akidah Islam. Kamu Islam, akidah dan manhajnya apa sebagai Islam? Apa akidah dan manhajnya? Kalau Islam itu ajaran. Iya, makanya akidah atau manhajnya apa? Dalam Islam itu apa? Dari akidahnya itu melakukan perintahnya dan menjalani aturan-aturan Islam. Menjalani perintah dan menaati aturan, menjauhi larangannya. Apa bedanya dengan ntar gue dibilang. Enggak deh, segera sekarang jadi simpel aja. Kamu mengikuti kan udah bertanya tuh, jauh sekalian tanya lah, aku yang bertanya kan udah nanya kan. Ini nggak lagi bertanya, ini lagi memperkenalkan diri. Ini lagi memperkenalkan diri pelawak. Ini lagi memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri ya. Saya Joseph. Saya Kristen Katolik. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Selesai. Kamu Islam, akidah manhaj kamu apa? Tadi udah dijawab. Enggak dijawab. Kamu itu ganti definisi. Itu udah jawaban saya. Terserah ya. kamu. Di dalam Islam ada 73 golongan. Ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada aliran-aliran seperti Syiah, Rafidhah, ya. Di dalam Syiah itu ada lagi aliran-alirannya. Ada nanti Mu'tazilah, ada nanti yang lain-lain. Nah, dari 73 golongan yang mana yang kamu ikuti? Saya NU. NU, ada nggak gua sebut NU? Aduh, ampun Jumau, tolonglah umatmu ini. Saya nggak nanya organisasi, saya tanya akidah. Namanya ketakutan. Masa dia bertanya terus kan? Takut gila, beneran star syndrome lu. Kasihan katanya. Bye. Kok ada sih orang kayak gitu pede? Star syndrome ya namanya ya. Orang kayak gitu star syndrome ya namanya. Lu udah tau salah, lu bukannya malu, malah pede gitu, malah malu. Yang malu siapa? Hah? Nanya orang Kristen, Joseph Kristen akidahnya apa? Oh, saya Kristen Katolik. Kayak kemarin si Rashid kesosokan, kamu Tritunggal atau Oneness? Lo kalau mau pintar, tunjukin pintar Kristen Katolik sejak kapan ada yang Oneness? Tritunggal itu didefinisikan melalui Konsili Nikea, dan itu adalah keputusan Gereja Katolik, dan itu dipertahankan sampai dengan detik ini sebagai dogma di dalam Gereja Katolik, dogma Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita rayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bahkan. Kok ada orang sok pinter gitu ya, kayak Rashid itu contohnya. Kak, ini Tritunggal apa Oneness? Gue dijawab Kristen Katolik. Terus yang ini juga sama. Jadi gua tuh nggak nanya, itu belum pertanyaan. Itu baru introduction. Tahu introduction nggak? Perkenalan diri. Contoh gini, Joseph, kamu itu murid baru ya? Oh iya, dari mana? Kan gitu. Kalau orang normal jawabnya, oh saya dari sekolah ini, nyebutin sebelumnya, misalkan sekolah sebelumnya, karena pindahan. Oh saya sebelumnya dari SMPA. Oke. Tapi kalau orang nggak waras kayak dia tadi, oh dari mana? Saya sih dari tadi. Kayak gitu. Paham nggak? Itu bukan pertanyaan yang ribet, pertanyaan simpel. Gua nanya akidah itu sama kayak gua nanya ke orang Kristen, kamu Kristen apa, gereja mana? Simpel kan? Ribet gak kira-kira? Ribet gak? Saya tanya sama teman-teman satu persatu di sini. Teman-teman saya tanya, teman-teman di sini 1.100 orang yang Kristen apa? Dari gereja mana? Pasti langsung jawab kan? Oh Bang Joseph, salam kenal, saya Kristen Protestan dari gereja HKBP Siantar misalkan.
Oh Bang Joseph salam kenal, saya Kristen Katolik dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Assunta misalkan kan gitu. Nah sama seperti saya nanya sama orang Islam dari tadi, akidah dan manhaj, kenapa mereka juga ada Islam apa? Oh saya Islam pengikut Ibnu Taimiyah, Salafus Soleh Joseph. Oh iya, berarti yang memahami konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Iya Joseph, simple nggak? Simple nggak kira-kira? Simple nggak? Udah langsung, ya silakan bertanya. Aha, paham? Sama. Gue becek lu. Kalau nggak ngerti tuh tanya, bukannya malah malu ya, yang malu Pak lu ditanya iman lu sendiri nggak ngerti. Halo. Ya, Shalom, RIP. Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Pak. Dari Islam, akidah atau manhajnya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kamu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaahnya yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah atau Al-Asy'ari? Gimana, Pak? Kamu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah atau Asy'ari? Karena Ibnu Taimiyah walaupun muncul belakangan dari Asy'ari mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga, salafus sholih. Jadi yang mana kamu? Enggak. Itu beda, Bang. Itu organisasi, Bang. Enggak, itu bukan organisasi. Aduh, ini lagi so tau. Enggak. Kalau yang Abang bilang Asy'ari itu yang berdasarkan yang dibuat oleh orang Indonesia. Tapi kalau saya mengikuti Imam Syafi'i, enggak ada lain. Astagfirullahaladzim, jangan sok pintar nih. Gue kasih lu Imam Islam. Astagfirullahaladzim. Imam Asy'ari itu bukan organisasi, itu nama ulama. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 837. Masya Allah Islam. Lu tuh keren deh, gue yang oten. Lu jelas, gue kagak tahu, gue oten. Lalu Islam kagak tahu, bilang organisasi. Bangun. Jangan malu-malu. Ini 1.100 orang, belum yang nonton di YouTube, belum nanti yang nonton replay. Ini gak menutup kemungkinan yang nonton itu adalah ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian. Apa kabar, bagaimana muka mereka mau ditaruh loh. Jidat semua loh mereka. Ulama bukan organisasi. Asy'ari, kamu gak percaya buka Google, silahkan bantah dengan Google. Buka Google kalau percaya. Asy'ari itu ulama. Abul Hasan Al-Asy'ari, mantan pengikut Mu'tazilah, lahir abad ke-8. Gak takut? Kenapa? Mau bilang mau dirungkatkan? Gak takut? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau kenapa? Hah? I'm the one who opened very clearly about my face, not you. You look like your prophet. I remember what he looked like, just like you. Yes, just like you. Full of hatred. Yes, just like your prophet. Because I know, on your religion, you have to follow your prophet, isn't it? Kenapa begini-begini? Apa kamu bantah-bantah? Saya tadi bilang sesuatu hal yang bikin kamu tersinggung, harusnya kalau kamu ngerti. Itu pun kalau kamu ngerti, jangan sosokan megang pistol. Saya megang ini aja. Ya, terima kasih atas. Ya, oke, good, ya betul. Oke. Wow, very great. Wow. Outstanding speeches that we heard from our brother at IPM. Yes, wow, very good. What brand is it, brother? Is it Rolex? Itu apa, merek apa? Casio. Wow, very good. Very smart. I like it. Great. Yes. You don't? Oh, enggak. Kenapa kamu ada di kandang ayam yang terbuat dari seng dan kayu, brother? Are you on something we call as kandang?
Bang, Lagi ngapain di situ? bang, akidah bang apa? Akid ya. Iya. Gak usah sok-sokan pakai masker gitu. Saya tahu itu ngap dan bikin suara kamu itu jadi terbatas dan suaranya jadi Akidah bang apa? Enggak, Kristen terbagi 72 aliran, Yahudi 71 aliran, Islam itu 71 hadis nabimu yang Abang di bagian mana nih? Itu aja. Ibu betul. Saya mengakui itu ada hadisnya dan itu adalah hadis nabi kamu. Betul. Udah, abang di bagian mana? Enggak usah panjang lebar, saya enggak penting Oh ngomong. enggak, kalau kamu tapi harus bisa membuktikan itu adalah perkataan nabi. Enggak takut. Lu pikir gua takut? Lu pikir gua takut? Lu pikir gua takut? Coba kasih tahu pelurunya apa? Itu jenis model apa? Coba kasih tahu. Itu peluru model apa? Itu senjata model apa? Coba. Hah? Kasih tahu. Model apa? Gak usah sok-sokan model apa gua tanya. Ini banyak teman-teman yang nonton mungkin ada yang ikut organisasi Perbakin. Model apa itu? Jangan sok-sokan megang-megang doang. Lu tahu nggak itu model apa? Pelurunya jenis apa? Hah? Free Palestine. Free place apa sih jamet? Ya elah, free Palestine gua nanya pistol kok peluru model apa? Jamet sok-sokan lu. Ini yang nonton bisa jadi ada yang ikut organisasi Perbakin. Tahu nggak Perbakin apa? Jangan nggak tahu. Hostnya parah banget. Masa suara gua diiniin? Aduh, suara gua dimatiin. Diapain? Lu kalau nyentel, kalau ada laki-laki punya gentel. Gak bakal gue buang, orang yang ini gak bakal gue buang, gue lama-lamain. Bagus buat record, bagus. Wasit aja, buat record bagus. Buat rekaman, buat orang-orang nonton, buat jadi hiburan bagus. Yes, great. Gentle lah apa bro? You don't have to push yourself on limit to speak English. You can try it on bahasa. Itu pun bahasanya juga bagus. Alamat lu udah gue lacak ya. Di mana? Kasih tahu di mana biar banyak. Hati-hati, tunggu aja. Mana di Tunggu aja. Nggak mau. Dekat ya. Kapan malam ini? Gua live terus ya. Ya dekat. Gua datang ya. Lingkungan gua nggak ada yang bangunannya itu dari seng, dari kayu kayak lu lihat tuh coba belakang lu. Kasih tahu belakang lu kayak gimana? Itu belakang lu. Malu kan lu? Malu. Tuh, di Sketch Sastra Radio Online dia turun sendiri gitu, malu. Maaf ya, lingkungan saya kasih tahu nih, gua kasih nggak ada kan sekeliling itu dari seng, nggak ada. Itu lu doang. Itu di mana? Nggak tahu. Di mana itu? Ini masuk 7 orang paling unik ya kayaknya, tapi nggak apa-apa. Dia turun guys, nggak tahu nggak ada di bawah lagi. Mau saya undang juga nggak tahu di mana. Mungkin dia private, nggak tahu lah. Tapi orang-orang kayak gitu tuh emang kayak itu tahu, emang aneh tahu, freak gitu. Emang ada guys kayak gitu yang terlalu terobses sama sesuatu hal yang berbau-bau persenjataan, mungkin karena lihat di game online atau gimana ya. Kita wajarin aja lah, nggak apa-apa lah. Gue nggak mau terlalu bahas ya, karena gue juga malu kalau teman-teman di real life gue tahu gue berhadapan dengan orang freak kayak gitu anjir. Lanjut ya, aneh anjir. Hati-hati Joseph, ya saya selalu hati-hati. Apa ini? Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar. Ada teman-teman Islam yang mau naik silakan. Lagi musim kawin. Lagi musim kawin apa? Aduh, nostalgia lagi. Aduh. Ya, kenapa? Kenapa itu kamu? Aduh. Giliran nggak bisa jawab, kamu turunin. Nggak bisa jawab apa, lu juga baru ngomong, baru kagak jelas jawab apa, jawab atas kegilaan lu itu turun berisik.
sholat dulu kita dipanggil itu. Ya. Duh, kita lanjut ya. Ini ada beberapa DM, saya coba bahas DM dulu ya. Kita coba bahas dari sini. Oh, ini bahasanya Islam sekali. Nggak jadi, ini jangan saya tampilkan ya. Jangan yang ini. Oke, ini ada yang baca. Bang Jo, sekolah saya mengadakan setiap pagi baca juz amma. Bagaimana kami umat Kristen menanggapinya? Baca dan deraskan doa Bapa kami 70 kali 7 kali. Itu sebagai untuk menangkal dan sebagai antisipasi kalian supaya kalian juga bisa berkonsentrasi, dan itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Daripada kalian bengong, kalian deraskan doa Bapa kami. Ketika ditanya kenapa kamu berdoa juga, saya punya hak, kamu bilang gitu. Ya, kalau kamu sekolahnya di sekolah negeri, kamu bilang ini sekolah negeri dan sekolah negara. Negara melindungi setiap warga negaranya untuk bebas berkeyakinan menurut apa yang diyakini. Ya, kalau kalian bisa membaca apa yang kalian yakini, saya pun bisa gitu ya. Belajar untuk membela diri, jangan takut ya. Bukannya saya mengajarkan bibit-bibit kebencian, no, itu hak ya. Hak dong, kenapa? Gak suka? Bener kan? Kecuali kalau saya suruh gangguin aja gitu. Kecuali kalau suruh gebrak-gebrak nih, jangan. Baru doa Bapa kami itu kan nggak perlu didaraskan dengan, ya saya nggak perlu bilang ya kita harus baca keras-keras. Orang Kristen sudah dididik untuk doa dalam keadaan hening, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan sendiri. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan tutuplah pintumu ya, jikalau kamu berdoa maka Bapamu yang di tempat tersembunyi, kan gitu kan. Jadi nggak perlu menafsirkan dengan oh berarti Joseph mau bilang kalau kita lagi baca keras-keras kalian juga baca doa Bapa kami keras-keras. Orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Orang Kristen itu doa itu ya dalam hati pun bisa, hening pun bahkan kami lebih mau ya gitu. Oke. Nah, ada yang DM soalnya, kasihan ini anak sekolah nih pasti. Gua ngelihat dia kayak ngelihat adik gua. Jadi semua teman yang masih sekolah di SMP, di SMA, saya anggap kalian sebagai adik saya, dan ketika kalian ada pergumulan apapun berkaitan dengan rohani, saya berhak untuk memberikan jawaban dan meneguhkan kalian, sama-sama saling menentukan gitu. Karena kalian ada bibit-bibit harapan untuk penerus kita semua yang ada di sini yang mungkin sudah umurnya tidak muda lagi. Gitu. Termasuk gue. Kita lanjut ya. Pengecut kamu, siapa yang mengecut Vina Amelia? Namanya Vina Amelia, kayak kasus yang lagi di itu. Shalom, Sasambu, selamat malam. Itu. Bro, jangan pakai bahasa yang kurang baik bro, kamu kan dididik dengan baik ya. Walaupun lo di tongkrongan, kayaknya lo harus lihat-lihat lingkungan bro. Lu umur berapa Seth? Baru 20 tahun ini. Kita lanjut ya teman-teman. Emangnya Yosef salah apa? Kok diancam-ancam sama orang aneh? Ya biasa. Salam. Salam, selamat malam bro. Ya, salam Salve. Iya, Salve. Silakan bro. Aku mau nanya nih bang, kan di Kristen itu kan bang ada 3 ya bang, Kristen Protestan, Kristen Katolik, sama Kristen Ortodok. Kan bang? Tapi setahu saya ya bang, di setiap orang yang memakai kalung salib itu berbeda-beda bang. Kayak Kristen Protestan itu identik dengan kalung salib yang cuman kalung salib saja. Kalau kalung Kristen Katolik itu ada Yesusnya, dan juga Ortodok juga ada tanda garis itu apa aja itu bang tandanya? Apakah beda atau artinya atau gimana? Oke. Ntar saya coba. Kita jawab dulu, tapi nanti kita akan ada sesuatu yang lucu habis jawab ya. Tar. Tunggu dulu. Oke, jadi gini, ini membahas kalung nih seperti kalung yang saya gunakan. Ini kan masuk kamu kalung ortodok. Enggak, salib itu adalah untuk kita semua orang yang percaya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ini adalah tanda kemenangan. Mau ada atau tidak ada korpusnya, sebenarnya intinya adalah salib sebagai tanda kemenangan. Yang mengenakan salib dengan berkorpus
sah, yang tidak pun sah, silahkan. Selama kita memahami salib itu sebagai tanda kemenangan, dan kalian tidak berhak untuk menghakimi yang memakai korpus atau tidak memakai korpus. Ya, dan sekali lagi salib itu berbicara mengenai bagaimana gereja bisa memberitakan keselamatan itu, ya, dengan tanda salib. Oke, kemudian kamu katakan memang betul ada 3, tapi kan kita sudah tahu ya bahwa gereja mula-mula itu gereja Katolik, dan semuanya itu berasal dari bagaimana gereja yang mengajarkan. Sekali lagi, silakan dipakai, mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, silakan pakai. Nggak ada. Memangnya ketika pakai ini, ketika ada teman saya Protestan mau pakai, misalkan, silakan pakai nih, pakai aja, pinjam silakan, mau nyoba silakan, mau nyoba pakai silakan. Saya nggak pernah, nggak boleh ini khusus untuk Ortodoks atau Katolik, nggak. Jadi pemahamannya jangan sesempit itu ya, mohon maaf ya, gitu. Jadi silakan pakai aja, mau yang ada korpus, mau yang nggak ada korpus silakan, karena salib adalah keselamatan. Di dalam Katolik pun ada berbagai macam bentuk salib, ada salib San Damiano, ya. Salib San Damiano itu adalah salib yang membuat Santo Fransiskus Assisi bertobat dan memperbaiki gereja pada saat itu. Itu salib San Damiano. Ada salib Tau itu salib yang digunakan di Ordo Fransiskan, yaitu ya sama dari Fransiskus Assisi, salib Tek namanya. Itu di dalam kitab Yeskiel, ya. Berjalanlah dan tuliskanlah atau tandailah orang-orang di kening mereka dengan huruf T sebagai lambang keselamatan. Itu salib Tau asalnya, salib pertobatan. Kemudian ada salib apa? Salib Latin, ada salib Yerusalem, banyak berbagai macam salib. Salib Santo Andreas, salib Santo Petrus, banyak bermacam-macam salib. Jadi harus mempelajari juga sejarah bagaimana salib-salib itu digunakan, dan sejarah apa sejarah di balik salib-salib tersebut. Gitu ya bro ya. Semoga bisa menjawab. Oke bang, sama ada satu lagi nih. Ini apa? Kan di seluruh dunia itu kan bang ada gimana ya apa yang menganut agama baik. Terutama itu di Indonesia ya kan bang, ada 6 agama ya. Tapi kenapa cuman 2 ya bang, kalau kita bisa mempersempit itu cuman 2 agama yang konflik bang, dan itu agamanya itu bang kayak sama ya bang kisahnya. Contohnya itu kayak Nabi Nabi Musa, agama kita sama agama dia itu kok sama ya bang, alur ceritanya kayak membelah laut, terus ada Nabi Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Itu gimana itu bang? Tapi kalau abang nggak keberatan juga nggak apa-apa. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi ini berbicara mengenai kesamaan-kesamaan, yaitu kan dari mereka, gitu. Karena mereka datangnya belakangan, dan memang ada kesamaan itu karena memang ada berbicara mengenai pengajaran-pengajaran yang kemudian dijadikan sebagai pengajaran mereka. Jadi memang ya kalau dibilang copy paste ya silakan. Tapi ya terlepas dari itu ya silakan aja, mungkin lebih berhak menjelaskan mereka kenapa ada cerita-cerita itu. Gitu bro. Oke, sama satu lagi bang, ini kan aku ada satu teman nih bang. Teman aku ini bang agamanya itu Islam ini bang. Tapi dia itu gimana ya bang? Dia itu toleransinya tinggi bang. Kayak teman aku tuh nggak terlalu banyak sih bang. Tapi cuman dia itu yang kalau aku ajak makan di rumah itu mau bang. Soalnya ada teman aku kalau aku ngajak kayak tau lah ya bang, ekspresi mukanya itu kayak agak najis, kayak dikiranya kalau saya ngajak dia makan itu kayak nyodorkan daging itu. Terus tapi dia itu kayak toleransinya tinggi. Terus kalau Natal itu selalu merayakan kayak selamat Natal bro. Tapi gini bang, yang jadi pertanyaannya itu apakah dia bisa diampuni oleh Tuhan atau gimana ya bang? Soalnya kan ada nas di Alkitab itu kan kalau tidak bisa kurang betul lupa ya, kalau tidak yakin pada Tuhan itu hakikatnya mati ya kalau nggak salah itu gimana ya? Keselamatan itu diperoleh dengan anugerah, dan anugerah itu harus direspon dan ditanggapi oleh kehendak bebas manusia. Maka temanmu kalau mau selamat harus merespon keselamatan itu dengan memberikan dirinya untuk percaya kok
Kristus dan diberikan dirinya untuk dibaptis. Karena baptisan itu untuk menyelamatkan kita sebagai tanda dan materai dari yang telah diberikan Kristus kepada kita sesuai dengan Galatia 3 ayat 17. Gak ada jalan lain. Keselamatan sejati di dalam Kristus gak. Jadi kalau misalkan berbuat baik pun tidak menjamin orang tersebut bisa selamat. Ya memang itu adalah prerogatif Allah. Tetapi apa yang tertulis kalau berbicara mengenai Alkitab itu iman harus disertai dengan perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja atau bukan hanya iman saja, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Supaya teman-teman bisa mengerti di luar sana memang banyak orang berbuat baik tetapi tidak menjamin mereka untuk bisa selamat. Karena sekali lagi keselamatan diperoleh melalui anugerah yang kita peroleh dan kita tanggapi dan respon dengan kehendak bebas yang telah diberikan Allah. Itu sebab Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Jadi Allah itu berbicara mengenai kasih, dan kasih itu berbicara mengenai respon yang manusia berikan. Kalau kamu mengasihi Allah, maka berilah diri kamu untuk diselamatkan dan dibaptis. Begitu, bro. Jadi setan pun kita tahu, iblis pun berbuat baik demi menyesatkan manusia. Jadi berbuat baik saja tidak menjamin dirinya benar. Karena kita tahu di dalam Alkitab setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 1 Korintus Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan kita tahu memang cara bekerja kuasa kegelapan atau iblis pun, mohon maaf ya, bukan saya menyamakan temanmu dengan iblis, enggak, maksudnya di dalam Alkitab pun tertulis ya, iblis itu menggunakan cara-cara tipu daya muslihat karena Tuhan Yesus mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Kita tahu ya, kalau pakai analogi seorang penculik anak tidak akan mungkin ya datengin anak-anak bilang saya penculik, saya enggak, pasti nawarin permen. Diiming-imingi kalau bahasa ini ya, bahasa kita, diiming-imingi, mau dikasih duit gak mau. Nah itulah cara kerja iblis gitu. Jadi sesuatu hal untuk menutupi rupa aslinya, iblis pun bisa berbuat baik untuk menutupi sifat dan karakter aslinya supaya manusia bisa terjerumus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Ujilah segala sesuatu. Di dalam Alkitab apa? Ada perbedaan antara sesuatu yang berasal dari Allah dan dari si jahat. Gitu bro, Satgar. Tanya. Makasih ya. Ya, terima kasih juga bro. Tetap semangat ya. Doakan aja temanmu semoga bisa menerima keselamatan itu. Ya, ajak kelas sekali-kali temanmu nonton aku. Kamu share iseng-iseng ya. Kamu bilang aja nih lucu nonton orang ini deh gitu. Gak usah langsung to the point. Basa-basi aja, ngerti kan? Bercanda, suka-sukamu lah ya. Yang penting tetap bawa dalam doa, oke? Iya bang, salam, salve. Salam, salve, Tuhan berkati. Oke, kita lanjut ya. Sama seperti kaulah sep tipu-tipu. Ya kan saya bilang, kalau saya dibilang penipu nggak apa-apa, terserah kalian, penilaian di kalian. Tapi semuanya bisa diuji. Kalian bilang saya nipu, silahkan uji saya, naik. Jangan cuma bilang nipu. Ya mana nipunya di bagian mana coba? Selama ini dari dulu ketika pertama saya memberikan kesaksian, wah bohong, mana ada orang begini, paling gak jauh-jauh dari urusan perut, bla 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 bla, dari urusan mau perut, wah bohong. Ketika diuji, ya ngetes lagi, ya baca Al-Quran ya udah selesai, baca ini udah, baca ini lagi udah, udah pada udah, kurang puas, Oke. Kita lanjut ya supaya kita bisa mengefisiensi waktu. Saya apa kalau memberikan ajaran Tuhan apa sih? Ntar dibahas Roni. Salam Insjai, selamat malam. Selamat malam. Lagi di kamar mandi bro? Enggak, dekat kamar mandi aja. Oh ya udah silakan. Ya pertanyaannya apa? Ya kamu yang nanya saya, bukan saya mau nanya kamu. Kamu dari Kristen atau Islam? Saya dari Islam. Iya, silakan, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Enggak kak. Oh ya udah. Tuhan berkati. Shalom. Kalau gitu ngapain naik bro? Aduh. Tapi pengkuda ini kan yang kayak gini-gini emang butuh perhatian, caper, makanya caper doang ya. Oh pantas, coba naik. Save diajak Promedia mau diskusi dengan kamu. Oke, Arsunio, saya sudah bilang dari kemarin kalau mau diskusi silakan.
Di bagian mananya? Di bagian mana? Di mana maksudnya? Ini saya di sini. Nggak usah ngatur-ngatur saya harus ke rumah dia, nggak mau. Kalau dia mau, silakan ke saya. Saya bukan sepenting apa dia, presiden bukan, orang penting bukan, pejabat bukan, oke? Jangan nyuruh-nyuruh saya. Secara psikologis berarti gue mengakui dia orang penting, makanya gue bela-belain, ngerungkatin live saya ke dia, ngapain? Kalau dia mau silahkan ke sini. Shalom teman-teman semuanya, salve. Chef, apakah lo yang memberikan ajaran Tuhan Yesus lo dibunuh martir apa sih, Roni? Pertanyaannya coba dibangun dengan pola kalimat yang benar, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau ada keterangan tempat, keterangan waktu, ini yang benar dong. Kalimat apa sih? Coba teman-teman ada yang paham nggak? Chef, apakah lo yang memberikan ajaran Tuhan Yesus lo dibunuh? Apakah disebut martir? Apa ini? Apakah? Apalah orang ini? Pakai titik koma bro, biasain. Jadi orang ngerti. Kayak tanda baca. Chef, apakah lo yang memberikan ajaran Tuhan Yesus lo dibunuh? Apakah disebut martir? Apa sih? Coba ada yang ngerti nggak ini? Chef, apakah lo yang memberikan ajaran Tuhan Yesus lo dibunuh? Apakah disebut martir? Ini apa sih? Ada yang ngerti nggak guys? Coba ada yang ngerti, coba minta tolong untuk bisa menjelaskan mungkin. Lo kan memberikan ajaran Tuhan Yesus, semisalnya lo dibunuh, apakah lo disebut martir? Tergantung. Kenapa memang? Karena saya memberitakan iman, ya iya, martir, syahid, syuhada, betul. Kenapa? Tapi kalau pertanyaannya disambungkan dengan kalimat pertama yang kamu bilang memberikan ajaran Tuhan Yesus, itu kamu dari mana saya dibilang memberikan ajaran Tuhan Yesus? Saya bukan memberikan ajaran, saya memberitakan ajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul. Memberikan, ngawur. Narasi lo aja bias kok, nggak jelas, kocak. Kita lanjut ya. Iya, bukan maksudnya kabum-kabum ya. Kabum-kabum enggak. Kabum-kabum itu kan bukan saya. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya mau aja saya soalnya sama kayak lo Chef. Oh, Roni, makanya yang benar Roni, memberitakan ajaran Tuhan Yesus, bukan memberikan. Roni ini jadi bikin kita mikir soalnya. Shalom bro, shalom. Yusuf naik. Memberitakan, yes, bukan memberikan, memberitakan. Memberikan pertanggungjawaban juga boleh, apalagi meluruskan kesalahpahaman boleh. Kalau memberikan ajaran Tuhan Yesus itu nanti jadi bias, jadi seolah-olah saya itu yang punya ajaran. Makanya memberikan ajaran kan karena saya punya ajaran, bahkan saya bukan yang punya ajaran itu Tuhan Yesus yang memberikan amanat itu kepada para rasul, dan saya memberitakan ulang kesaksian itu karena para rasul sendiri, terutama Rasul Petrus memberikan kita suatu amanat juga untuk Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia.
bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.